Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tsumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihati bi fadlihi taqsal ghayat adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanaka ya rabbana la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Amma ba'd. Kepala SDM yang saya hormati di Basarnas, kemudian Kasubag Umum ya Pak Bustanil ya, Pak Zainuddin ya, Ketua Umum Kepala Pak Junaidi ya, atau yang mewakili di sini siapapun wakilnya dan jajaran ibu-ibu DWP dan semuanya yang hadir hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, ya Allah Maha mengatur ya. Ini baru kali ini di bulan ini dan mungkin selama 3 bulan 4 bulan terakhir ini ya. Baru kali ini ada jadwal saya yang cuma 3 hari prosesnya, Pak. Ya. Dan itu bertepat, Allah Maha mengatur ini. Jadwal saya tadi pagi di bandara ngisi sama Ustadz Handi Boni dari Bandung. Jadi ketemu tadi sama Ustadz Dasat tadi pagi subuh di UNM. Ada tadi saya kasih lihat Pak Kepala SDM fotonya. Tadi pagi baru-baru kita di UNM sama Rektor Prof. Husen. Kemudian dari situ untungnya juga sudah ada tol layang itu, jadi dari UNM langsung ke sini di bandara ngisi sebentar sama Kang Boni, tapping ya video. Habis itu pas-pas jam 9 di sini. Iya. Akh Suryadi ini saya pernah ingat karena dia pernah kayak kalau nggak salah juga ngundang di ada beberapa masjid di Maros sama ketua DPD-nya waktu itu ya. Iya. Al-Markas, terus juga ada beberapa tempat dan pernah juga kita datangkan Syekh kalau nggak salah itu. Iya, jadi masih saya save nomornya. Saya bilang di Basarnas, di mana? Saya bilang di mana Basarnas? Dia bilang di bandara, Ustaz. Saya bilang oh cocok. Iya. Jam berapa? Jam 9. Saya bilang oke, saya selesai jam 8.30. Pas-pas iya. Alhamdulillah, Allah Maha mengatur ya. Dan ini tentu pertemuan yang Masya Allah ya, kita syukuri Bapak Ibu sekalian karena ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Terutama sebelum kita masuk pada inti dari tema kita yang berjudul berlomba pada kebaikan dan ketaatan lewat syukur tentunya Bapak Ibu. Ada hal yang menjadi ilmu yang kadang saya boleh katakan sebagian orang tidak mengetahui Bapak Ibu sekalian. Ya, syukuran. Dalam perlombaan khususnya kebaikan, Allah kan mengatakan dalam ayat banyak sekali. Kata Allah dalam Al-Mutaffifin, limithli hadza falya'malil 'amilun. Kata Allah, untuk sebuah kebaikan hendaklah orang-orang beramal, segera beramal. Karena kalau enggak mati duluan. Dan mati itu Bapak Ibu sekalian unik, misteri dia kematian itu. Baru-baru yang paling unik ini, subhanallah, atlet nasional Pak, Markis Kido. Iya. Muslim Pak, saya langsung bikinkan video khusus. Saya kira Kristen karena dari namanya. Ternyata Muslim, subhanallah. Makanya saya bikinkan video ucapan belasungkawa dan saya kirimkan doa dan seterusnya. Itu lagi main bulu tangkis Pak. Dia kelahiran 84. Orang atlet itu paling tahu keadaannya. Iya. Jangan diajari atlet masalah olahraganya. Karena pasti kalau dia kemudian tidak fit, pasti dia tidak main bulu tangkis. Karena dia tahu dirinya, dia atlet, ya kan? Kena serangan jantung pas olahraga, Pak. Olahraga itu kan mau nyari sehat, ya kan? Tapi ini namanya ajal, kita tidak bisa pungkiri. Ajal itu selalu datang tiba-tiba. Inilah saya bilang misteri. Inilah yang saya namakan misteri. Kematian itu selalu menjadi misteri, Bapak Ibu sekalian. Makanya ayatnya banyak sekali untuk perlombaan dalam kebaikan. Tadi As-Saffat, surah Al-Baqarah, fastabiqul khairat, berlombalah dalam kebaikan. Itu bukan kalimat biasa, ini kata Allah. Kenapa kita disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan? Karena Allah tahu bahwa kematianmu itu juga datang mendadak ya. Kematian gak ada yang diprediksi Bapak Ibu sekalian. Saya berbicara di hadapan Basarnas, gerbang terakhir negeri kita menolong siapapun yang paling mengerikan kecelakaannya. KRI Nanggala 402 contohnya. Andalah yang bergerak, iya. Basarnas di berbagai titik.
Saya berbicara dengan ibu-ibu DWP yang suaminya mungkin bekerja di sini, yang kalau mungkin dia mencari korban, bisa jadi dia yang jadi korban. Bukan begitu Pak Bustanil? Ya, cocok itu. Bahwa kematian ini datang tiba-tiba. Kadang-kadang kita berniat menolong orang, kita yang jadi korban, kan kita tidak tahu kan? Iya. Maka mungkin diantara tips pelatihan Basarnas, memang salah satunya mungkin ya, saya tidak tahu ya apa benar, mohon dikoreksi. Mungkin salah satunya adalah pelatihannya adalah memang kita harus sudah siap untuk mengorbankan jiwa dan raga kita, ya kan gitu ya. Memang begitu ya Pak Bustanil ya. Ketika kita menolong korban kan kita sudah tahu ini bahaya, iya. Tapi namanya kita memang dilatih untuk itu, iya, menjadi penolong. Nah, inilah yang kita namakan kebaikan itu kita berlomba. Karena ajal kita tidak pernah prediksi. Nah, apapun tempatnya, bagaimanapun keadaannya, bahkan dalam keadaan sehat sekalipun Bapak Ibu sekalian. Olahraga. Kemarin waktu saya sering ngisi Pak, kumpulnya alumni Semansa SMA Negeri 1 Pak. Itu kan pejabat banyak Pak. Iya. Angkatan 82 itu dulu saya sering isi Pak Wagub Agus Arifin Nukmang. Nah itu Semansa dia. Ada alumni Semansa di sini enggak? Semansa SMA Negeri 1 Makassar ada? Saya sering isi tuh. Mereka sering reuni Pak. Terus juga yang sering reuni itu SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, Negeri 3, SMA Negeri 5. Negeri 5. Siapa? Pak Junedi. Tanya saja dia. Saya pernah ngisi satu kali itu. Alumni Semansa SMA Negeri 5. Kalau saya tidak salah Idris Manggabarani dari situ. Iya, Pak Idris Manggabarani. Betul, iya. Saya pernah ngisi itu di alumni. Nah, ini uniknya waktu saya ngisi SMA Negeri 1 Semansa angkatan saya lupa 82, 83 antara itu. Banyak pejabat lah. Mereka adakan kumpul besar-besaran memperingati ulang tahunnya Semansa atau apa, saya lupa. Yang jelas lintas angkatan Pak. Dan di antara acaranya adalah jalan pagi. Start dari satu tempat, berakhir di Semansa. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, dalam perjalanan jalan pagi itu, iya, meninggal satu orang. Jantung kalau nggak salah atau apa. Sama persis. Bapak Ibu sekalian, Anda tahu tidak? Iya, hal-hal yang berkaitan dengan kematian kita tidak ada yang tahu. Bahkan subhanallah, kadang-kadang kita merasa kita cari sehat, justru di situ kita mati. Kadang-kadang yang di atas ranjang di mana di kamar-kamar rumah sakit justru masih panjang usianya. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kematian dan mengajak kita berlomba untuk kebaikan. Saya ulangi. Itulah kenapa Allah merahasiakan kematian dan mengajak kita berlomba untuk kebaikan. Iya, karena di situ kuncinya. Iya. Woi, ahlan. Masya Allah. Saya kira ada tamu tak, komandan? Iya. Masih nih, tabe. Masya Allah. Iya, siap. Iya, siap. Iya, ada big boss kita ini, alhamdulillah. Iya. Masya Allah. Nah, saya lanjut Pak Jun. Iya. Dan saya tadi baru bicara masalah Pak Jun. Saya baru bicara masalah reuni. Saya bilang saya pernah sering ngisi alumni Semansa. Di situ ada yang meninggal pas jalan kaki. Dia adakan kumpul antar angkatan. Waktu itu saya sempat ngisi juga angkatannya Agus Arifin Nukmang yang 82 atau beberapa. Termasuk saya bilang SMA Negeri 5 juga saya pernah isi. Ya. Makanya saya mau bertanya tadi SMA Negeri 5. Betul. Kalau ya, kalau kan Prof Nurdin dari situ juga. Ya, Idris Manggabarani juga. Ya, yang undang saya waktu itu Idris Manggabarani. Kalau saya tidak salah ingat di Max One kumpulnya. Iya. Nah, ada beberapa lah. Iya, intinya. Nah, ini yang saya katakan Bapak Ibu sekalian, bahwa kenapa judul kita pada kesempatan yang mana? Ini yang baju ini. Iya. Pak Saripudin. Masya Allah. Iya, Pak Saripudin. Iya, kita SMA 5 juga. Asya. SMA 5 lagi. Maros dia. Oh beda ya, Lentogi kalau maros komandannya. Kasih lucu-lucu ini karena stres-stres. Oh iya. Kelihatan sih kayaknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah tadi saya katakan ya.
Kenapa kita harus berlomba dalam kebaikan? Ini yang menjadi tema utama kita, perlombaan dalam kebaikan dan syukur. Karena itu tadi salah satu sebabnya, tidak ada yang tahu kematian. Ada yang cari sehat, meninggal. Yaitu kemarin yang saya bilang, Markis Kido, ya rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, menempatkan yang terbaik atas jasa-jasanya. Allah berikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Dia sudah banyak berprestasi. Main bulu tangkis, meninggal. Iya. Orang main bulu tangkis cari apa? Cari sehat. Jadi alumni Semansa yang saya bilang jalan kaki, jalan ya panjang itu kan cari sehat pagi-pagi. Sebelum sampai titik meninggal, ya kan? Itu sempat viral. Ah, ini juga unik. Dr. Ruddin. Kenal? Pak Kepala SDM kenal? Dosen UIN. Ini saya kenal nih, sama-sama penceramah kita. Meninggal di Masjid Baitur Rahman depan kantor gubernur. Dalam keadaan apa? Ceramah. Ceramah zuhur. Anda bayangkan, sudah ceramah, kultum, mau turun, ini Dr. Ruddin ini baca doa. Pas dia baca doa, jatuh. Meninggal. Kapan? Pas dia sedang ceramah, ikhwan. Iya. Subhanallah, yang namanya kematian itu dirahasiakan Allah supaya hamba-hamba Allah berlomba dalam kebaikan. Makanya ayatnya banyak tadi. As-Saffat, limithli hadza falyamalil 'amilun. Pada sebuah kebaikan jangan tunda, segerakan. Orang-orang yang mau kebaikan segerakan. Ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah, fastabiqul khairat. Kata Allah, berlombalah dalam kebaikan. Lalu ayat yang lain, Al-Mutaffifin, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa fi dzalik, dan pada kebaikan, falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah orang-orang yang mau surga, mau kebaikan, berlomba-lomba. Ayat yang lain, Ali Imran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surga. Jadi kalau ada peluang kebaikan Bapak Ibu sekalian, jangan tunda. Makanya saya alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya tidak mau putus sekolah karena saya bilang mumpung masih muda saya sekolah terus. Jadi dari tamat pesantren di Gontor, kemudian lanjut S1 di Sudan, saya lanjut lagi S2 di Sudan, saya sasar lagi S3 di Sudan. Begitu pendidikan saya Bapak Ibu sekalian, tidak pernah berhenti. Dari semenjak Gontor S1, S2, S3 saya lanjut terus. Kenapa saya lanjut terus? Karena saya bilang, kapan saya berhenti kebaikan, saya tidak tahu ajal saya. Yang kedua, saya tidak tahu kesibukan saya. Kalau sudah sibuk kayak begini, untungnya kita sudah sekolah. Jadi tinggal membagi ilmu. Karena kalau tidak, nanti kita tidak akan pernah lagi punya waktu untuk kebaikan. Nah makanya ayat tentang kebaikan dunia Bapak Ibu sekalian, itu selalu Allah perintahkan, segerakan, jangan tunda. Kapan Anda tunda, godaan syaitan banyak. Ada jamaah saya di Bintaro Pak, mau wakafkan tanahnya 1 hektar. Dia bilang dia punya di Jonggol 1 hektar. Ustadz mau bikin pesantren. Saya bilang siap, tapi Ustadz yang kelola, saya yang fasilitasi tanah. Baik Pak. Oke. Pulang ke rumahnya dia yang minta ini. Saya sudah ngisi ceramah di Bintaro, dia datang di Tangerang Selatan. Pulang ke rumahnya, saya juga sudah pulang. Saya tidak pikir karena saya bilang nanti dia telepon jika itu. 1 bulan tidak ada kabar Pak, 2 bulan tidak ada kabar. Masuk bulan ketiga dia menelpon, Ustadz. Saya bilang, iya Pak, kenapa Pak? Ingat gak saya Ustadz? Saya bilang, siapa? Yang di Bintaro Ustadz, yang mau wakafkan tanah. Oh iya, yang di Jonggol itu. Iya betul Ustadz. Saya bilang, Ustadz mohon maaf, kata istri saya jangan diwakafkan semua. Coba lihat. Terus kata istri, oh kenapa Bapak? Keikhlasan aja, kan ini wakaf itu untuk Allah Pak. Dia bilang, kata istri saya setengahnya saja Ustadz. Saya bilang, bebas Pak. Iya, keikhlasan. Jadi setengah itu berarti kalau 1 hektar berarti tinggal 500 meter ya. Iya. Oke. 1 bulan tidak ada kabar lagi. Masuk bulan kedua sebelum Ramadan dia telepon lagi. Ustadz, afwan Ustadz. Saya bilang, iya Pak, kenapa? Gimana tanah? Dia bilang, ini Ustadz, kebetulan anak-anak mau sekolah, jadi kata istri saya jual aja tanahnya, 1/4 aja diwakafkan. Pak Jun, ya. Ujung-ujungnya Pak Jun sampai sekarang tidak jadi wakaf. Iya.
Intinya saya bilang subhanallah, kebaikan jangan ditunda. Makanya alam nashrah laka sadrak, itu ujung ayatnya, alam nashrah laka sadrak, ayat pertamanya. Al-Insyirah juz 30, saya yakin banyak hafal. Ujung ayatnya apa? Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apa maksudnya? Fa idza faragta fansab. Kalau kamu sudah berniat untuk kebaikan, tunaikan segera, dan kalau sudah tertunai kebaikanmu, pindah ke kebaikan yang lain. Habis ikut ceramah seperti ini, teman-teman, apalagi kebaikan yang bisa lakukan? Oh, saya belum sholat duha, Ustaz. Oke, sholat duha dulu. Setelah sholat duha, apa kerjaan yang harus didahulukan di Basarnas? Kerjakan di subjek masing-masing, di tempat masing-masing, di bidang masing-masing. Setelah itu apa? Oh, yang laki-laki ada Jumatan. Oh, Jumatan. Oh, hari Jumat, Ustaz, saya harus sedekah, sedekah. Perbanyak sholawat, Ustaz, perbanyak sholawat. Oh, saya lupa baca Al-Kahfi tadi malam. Masih bisa dibaca sampai waktu maghrib nanti. Masih ada pahala yang kata Rasulullah yang baca Al-Kahfi di hari Jumat atau di malam Jumat, Allah berikan cahaya sampai datang Jumat yang lain. Bayangkan, Al-Kahfi itu tidak sampai 1 juz, Pak. Iya. Dia paling 8 halaman, setengah juz pun tidak nyampe. Baca Ki Al-Kahfi. Berpikir lagi, begitulah kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah seperti ini rumus kita, berlomba dalam kebaikan. Satu kebaikan selesai, pindah kebaikan yang lain, cari lagi kebaikan yang lain, apalagi kebaikan yang lain. Saya yakin, Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita meninggalkan Allah, diwafatkan Allah, kita dalam kebaikan. Inilah rumus hidup, berlomba dalam kebaikan. Jangan nanti, jangan tapi. Tidak perlu pakai tapi, tidak perlu pakai nanti. Tapi Ustaz, kalau saya sedekah 1 hektar, nanti tidak ada anak-anakku. Siapa bilang? Kata Rasulullah, ma naqasat shadaqatun min mal. Enggak mungkin ada harta berkurang yang disedekahkan di jalan Allah. Enggak mungkin, Pak. Carikan saya, Bapak Ibu sekalian, orang miskin gara-gara rajin sedekah. Cari pengemis baru bilang, kenapa Ki mengemis? Dia bilang, karena rajin Kak sedekah. Enggak ada itu, Bapak Ibu sekalian. Orang yang rajin sedekah, hartanya ditambahkan oleh Allah. Cuman kadang-kadang kita tidak yakin. Jadi ketika kita mau sedekah, masih berpikir banyak. Padahal uang yang kita punya, jabatan yang kita punya, harta yang kita punya juga titipan Allah. Kenapa kita ragu untuk mengeluarkan? Nah, maka berlomba-lomba dalam kebaikan, bersegera dalam kebaikan, berpindah dari satu kebaikan ke kebaikan yang lain. Inilah hal yang paling ditekankan Allah dalam Al-Quran. Allah mau kita ini berpindah segera dari kebaikan ke kebaikan. Ya. Allah nggak suka, Bapak Ibu sekalian, kita termasuk orang yang membuang-buang waktu. Coba perhatikan, Bapak Ibu sekalian, semua waktu disumpahi Allah. Semua waktu, Pak. Allah itu kalau dalam Al-Quran, ayatnya saja tidak perlu Allah bersumpah. Itu Al-Quran sudah sangat mulia. Tapi coba Anda lihat, sumpahnya Allah dalam Al-Quran itu tidak banyak. Dan yang paling banyak sumpah Allah dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, ini kata Syekh saya waktu saya ambil program S3 di Sudan, itu dalam kajian tafsir, beliau mengatakan di antara hal yang paling banyak disumpahi Allah di dalam Al-Quran adalah tentang waktu. Hampir keseluruhannya ada sumpahnya. Sumpah itu kan kayak kita mengatakan, kalau kita bersumpah, ya, demi Allah saya bersumpah, itu berarti ini perkara yang sudah serius. Makanya Bapak Ibu sekalian, dilarang seseorang bersumpah atas nama yang lain kecuali atas nama Allah. Yang kedua, tidak boleh orang bersumpah atas nama Allah dan ternyata sumpahnya bohong. Itu tidak boleh. Yang ketiga, tidak boleh menggampang-gampangkan bersumpah atas nama Allah, Pak. Iya, biar uang 10.000 dipermasalahkan, bersumpah Tommy atas nama Allah. Iya, jangan terlalu memudahkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Anda lihat, hampir semua waktu disumpahi Allah. Mulai bangun pagi kita, subuh, kata Allah, wal fajr, demi waktu subuh, waktu fajar. Kemudian masuk ke duha, wadduha, demi waktu duha. Kemudian masuk waktu zuhur, wan nahari idza tajalla, demi waktu siang. Masuk waktu asar, Pak, wal as, waktu asar. Meskipun juga sebagian ulama tafsir mengatakan demi masa. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, Imam Syafi'i dalam sebuah statementnya mengatakan, seandainya Allah tidak menurunkan 114 surah dan diwakili saja untuk diamalkan oleh umat manusia dengan 1 surah, apa itu? Wal asr, demi masa. Masa itu waktu, demi waktu, kata Allah,
Innal insana lafi khus. Seluruh manusia dalam kerugian, kata Allah. Kecuali illalladzina amanu, yang beriman, wa amilus salihat, lalu beramal saleh, wa tawasau bil haq, lalu dia saling menasihati dalam kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Maka hanya 4 orang ini yang dikategorikan, 4 golongan ini yang tidak merugi waktunya. Ada illalladzina amanu, iman. Ada amilus solihat, amal soleh. Ini juga amal soleh, kita dengar ceramah, kita kajian, ini amal soleh. Kemudian ada watawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Ya, termasuk kita mengajarkan ilmu, ya kepala SDM misalkan isi pelatihan tadi katanya di Selayar di mana, ya itu ilmu, Anda juga sedang menasihati dalam kebenaran. Watawasau bis sabr, kita memberikan hiburan, memberikan nasihat kepada orang yang kena musibah, itu juga bagian daripada hal yang tidak merugi. Iya. Makanya watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, 2 hal yang diikat oleh Allah. Nah, dalam konteks ini Bapak Ibu sekalian, kata Imam Syafi'i, seandainya hanya ini surah yang diturunkan Allah, tidak perlu menurunkan 114 surah, kata Imam Syafi'i, dan ini diamalkan oleh manusia, maka sudah cukup. Menandakan apa Bapak Ibu sekalian? Menandakan tidak ada hal yang paling penting dalam hidup Bapak Ibu sekalian kecuali memanfaatkan waktu dan kesempatan. Karena hal yang paling mahal itu bukan usia, hal yang paling mahal itu bukan yang segala-galanya, bukan harta dan seterusnya. Hal yang paling mahal itu waktu dan kesempatan hidup yang tidak akan pernah terulang kembali. Iya. Waktu menjabat menjadi kepala Basarnas, waktu menjabat jadi Kasubag Umum misalkan, itu tidak akan terulang lagi. Kalau sudah lewat usia kita, sudah lewat waktunya, sudah bukan kita menjabat, apalagi yang Anda bisa bikin. Maka ketika kemudian Anda menjabat, ketika kemudian Anda jadi prajurit atau ketika menjadi bawahan, jadilah bawahan yang baik, karena kelak kamu akan lewat jadi bawahan, akan menjadi atasan. Maka waktu tidak akan pernah kembali Bapak Ibu sekalian. Sekaya apapun manusia, sehebat apapun Fir'aun, ketika kemudian dia beriman kepada Allah di akhir-akhir hidupnya, makanya diabadikan dalam surah Yunus. Makanya sekarang itu mayatnya Fir'aun masih ada sampai sekarang. Itu ada di mana? Di Mesir. Bahkan ada namanya Bukail, cari aja Profesor Bukail, cari di situ, ilmuwan Perancis masuk Islam gara-gara mumi Fir'aun. Itu diabadikan dalam surah Yunus. Makanya saya bilang jangan terlambat, karena kalau sudah terlambat seperti Fir'aun, nggak ada gunanya beriman. Kapan Fir'aun beriman itu? Iya, Fir'aun beriman ketika kemudian Musa sudah lewat lautan, dia ikuti Nabi Musa untuk dibunuh. Tiba-tiba Allah tutup lautan. Makanya kemudian diabadikan dalam Al-Quran, Al-ana wa qad asaita qabl. Kata Allah, sekarang kau baru bertobat. Dia katakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Ya Allah, saya beriman pada Tuhannya Musa dan Harun. Sudah terlambat, laut sudah ditutup. Iya, sudah meninggal. Iya, sudah hampir dicabut nyawanya. Baru dia mau mengatakan itu, terlambat, nyawa sudah di kerongkongan, itu sudah telat. Makanya dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan, "Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah." Kata Allah, maka kami abadikan jasadmu wahai Fir'aun supaya jadi pelajaran orang setelahmu. Siapa orang setelahnya? Kita, umat Rasulullah. Makanya kalau Anda ke Mesir, Pak, kalau ada rezeki ke Kairo, coba cari di sana tempat mumi Fir'aun. Ada di sana. Kalau Anda tidak punya uang, buka ke YouTube tak nanti habis ini, cari di situ, buka wajah mumi Fir'aun. Anda akan lihat langsung jeleknya itu orang, buruknya rupanya. Tapi sengaja Allah abadikan supaya ada yang kemudian jadi sejarah dan pelajaran bahwa ada orang yang pernah mengaku Tuhan. Fir'aun. Itulah saya katakan tadi, hal yang paling mahal Bapak Ibu sekalian dalam hidup, waktu. Jangan sampai lewat. Mumpung masih jadi kepala Basarnas, mumpung jadi kepala SDM, mumpung jadi ibu DWP, mumpung, karena ada waktunya, hilang ini masa semuanya. Wal asr, demi masa, kata Allah. Semua manusia kerugian waktu. Itulah kenapa Rasulullah SAW paling membenci orang yang berpangku tangan. Artinya apa berpangku tangan? Tidak bekerja.
Ya. Tidak ada dia bikin. Ya. Tidak ada dia usahakan. Itulah kenapa Rasulullah SAW tidak menyenangi itu. Makanya Rasulullah SAW ketika memberikan hadis, ya, lalu kemudian ditafsirkan oleh Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, kalau kamu berada di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Kalau kau berada di sore hari, jangan tunggu pagi hari. Maksudnya apa? Kalau di pagi hari, carilah amalan kesibukan sampai datang waktu sore. Di waktu sore, carilah amalan kesibukan sampai datang waktu pagi. Dan mulailah amalan itu sebagaimana Rasulullah memulai. Bapak Ibu sekalian, terakhir saya mengingatkan, mulailah amalan itu dan mudah-mudahan bisa diamalkan di Basarnas dengan zikir pagi petang, Pak. Ini yang saya ingin titipkan pada Bapak dan Ibu sekalian, khususnya teman-teman di Basarnas. Anda adalah gerbang terakhir negeri ini untuk setiap bencana, untuk setiap kejadian, untuk setiap hal dan musibah. Saya katakan Bapak Ibu sekalian, banyak orang melupakan ini amalan. Apa itu? Zikir pagi dan petang. Kalau bahasa Arabnya azkarus sabah wal masa. Anda tinggal download. Kalau Anda pengguna iPhone ada di Apple Store. Kalau Anda pengguna Android ada di Apple Store. Kalau di Android itu ada Play Store. Ya. Cari, tulis di situ zikir pagi dan petang. Bapak Ibu, Rasulullah saja dijamin masuk surga. Dia kekasih Allah. Dia tidak punya dosa. Dia tahu bahwa ada bencana. Dia tahu bahwa ada, mohon maaf Pak, jin, ain. Pernah dengar penyakit ain? Pernah dengar penyakit ain, Pak? Penyakit ain itu penyakit yang kalau ada orang dengki dengan kita, iri dengan kita, matanya kemudian melihat kita, itu dimasuki jin dan iblis, lalu kemudian kadang-kadang kita kena guna-guna. Kalau tidak mempan di kita karena iman kita kuat, dia masuk di istri kita, dia masuk di anak kita. Makanya biasa ada orang tidur ketindisan. Ini paling sering ibu-ibu biasanya. Atau tiba-tiba baca Quran kayak hilang itu ayat. Itu semua pengaruh jin, ain. Ada namanya penyakit ain dari mata. Ada orang yang kemudian kena penyakit jin, dikirimi jin karena ada orang hasad, dengki dengan dia. Anda harus tahu, kita ini hidup di dunia bukan hanya manusia, ada jin berkeliaran sekitar kita, Bapak Ibu sekalian. Makanya ada dalam Al-Quran surah Al-Jin, surah jin. Ya. Dan berapa kali nama jin itu disebut dalam Al-Quran? Termasuk An-Nas, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Maka kita berlindung. Qul a'udzu birabbin nas. Kalau Anda baca zikir pagi petang, di zikir pagi Rasulullah membaca 3 kali Al-Ikhlas, 3 kali Al-Falaq, 3 kali An-Nas. Di zikir sore 3 kali Al-Ikhlas, 3 kali Al-Falaq, 3 kali An-Nas. Seakan itu kaidah. Al-Ikhlas itu tentang keikhlasan dan tauhid kita dengan Allah. Al-Falaq itu kita dengan alam sekitar. Qul a'udzu birabbil falaq. Saya berlindung kepada Tuhan yang menciptakan waktu falak dan menciptakan falaknya bumi dan sekitarnya, angkasanya, semuanya. Iya. Min syarri ma khalaq, dari semua yang dia ciptakan, jin, iblis, apapun. Iya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari semua orang-orang yang atau semua makhluk-makhluk yang tidak senang dengan kita. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Ya. Wa min syarri hasidin idza hasada, dan dari jin-jin yang tidak senang dengan kita. Wa min syarri hasidin, dan dari orang-orang yang dengki ketika dia dengki. Pindah ke An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Itu semua Bapak Ibu sekalian karena ada ini godaan. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Min syarril waswasil khannas, waswas, perasaan waswas yang dimulai munculnya dari apa? Al-Khannas, jin. Khannas itu nama sejenis jin, dikatakan dia perempuan. Al-Khannas, min syarril waswasil khannas. Di mana dia mengganggu jin ini? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, mengganggu dalam dadanya manusia. Iya. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Saya titip Bapak Ibu sekalian. Dan subhanallah, di dalam zikir pagi dan petang ada doa, namanya doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa panjang memang, tapi kalau Anda baca, kata Rasulullah, tidaklah orang baca ini zikir Sayyidul Istighfar di pagi hari kecuali kalau dia meninggal sebelum datang waktu sore, dia masuk surga dan diampuni dosanya. Dan tidaklah dia baca di sore hari kecuali kalau dia mati sebelum datang waktu pagi, maka dia masuk surga dan Allah ampuni dosanya.
Coba browsing itu Sayyidul Istighfar. Pimpinannya istighfar. Inilah istighfar terbaik. Siapa yang membaca doa ini diampuni semua dosa-dosanya. Paling gampang rutinkan zikir pagi petang, maka insya Allah dosa diampuni, kita dijaga, dimurahkan rezeki. Karena dalam zikir pagi dan petang itu juga ada doa untuk kemudian agar Allah menghindarkan kita dari kefakiran dan kekafiran. Saya kira demikian Bapak Ibu, ini yang bisa saya bagi pada pagi hari ini. Baik, demikian jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.